Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatilah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin khususan ila ruh al-imam Muslim wa ila jami'i مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجة في الجنة وينور ضرائهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما وبسند متصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا semuanya berkata أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال Salim berkata, dakhaltu ala Aisyata. Satu ketika aku sowan kepada rumahnya Sayyidah Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman teliti, dan ini sudah saya jelaskan jauh-jauh hari, dalam hadis itu tidak ada menyebut zaujah, yang ada zaujin Nabi, karena pada dasarnya zauj itu maknanya pasangan, tapi belakangan zauj dalam kitab-kitab fikih, zauj artinya suami, zaujah artinya istri, tetapi di sini pakai zaujin Nabi, ya pasangannya Nabi, ya istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kata Salim, aku sowan kepada Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, yauma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, tatkala wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fadakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin. Kemudian masuk juga Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudaranya Sayyidah Aisyah. Fatawadda'a indaha, kemudian wudu siapa Abdurrahman indaha, di rumahnya Sayyidah Aisyah, atau wudu dan kelihatan oleh Sayyidah Aisyah. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ya Abdurrahman, asbighil wudu'a, asbigh al-wudu'a, sempurnakanlah olehmu al-wudu'a, kepada wudu. Ini kalau bahasa kita, dek, kalau wudu jangan buru-buru, sempurnakan wudunya biar enggak ada anggota tubuh yang tertinggal.
Fa inni, karena sesungguhnya aku, karena sesungguhnya saya, sami itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, apa sabda beliau? Wailun lil aqabi minan nar. Wailun ay adzabun syadidun, bisa begitu, au adzabun alimun, bisa begitu maknanya. Adab yang teramat pedih lil aqabi, bagi tumit-tumit. Sebagian ada yang mensyarahi lil aqab untuk menjelaskannya ai li ashabil aqab. Celaka atau adab yang amat pedih bagi orang yang punya tumit, minan nar ai min adzabin nar, gara-gara azab neraka. Maksudnya apa? Ini sebagai warning dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak menyempurnakan basuhan wuduknya, wabil akhasi basuhan kaki, khususnya basuhan kaki. Karena sabab wurudil hadis, gara-gara Nabi melihat seseorang, jadi ini ceritanya lagi pada bepergian, ada di perjalanan, pas masuk waktu sholat, sebagian sahabat itu buru-buru sholatnya, buru-buru wudhu. Wudhunya buru-buru, sampai akhirnya ada kaki yang tak terbasuh, yang tak terkena air. Akhirnya Nabi dengan suara agak lantang bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang kakinya itu tidak kena basuhan. Maksudnya adab yang pedih lil aqabi ay li ashabil aqab, bagi orang yang punya kaki. Maksudnya yang kakinya tak terbasuh ketika wudu, minan nar ay min adzabin nar. Nanti orang yang wudunya tidak sempurna, dalam konteks ini kakinya tidak terbasuh seperti atau sebagaimana mestinya, maka dia akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih nanti di neraka. Jadi ada sebagian yang mengartikan wailul lil aqab tidak perlu menakdir mudhaf. Dibiarkan wailun lil aqabi saja. Berarti yang mendapat azab hanya tumitnya saja. Sebagian lagi menakdir wailun li ashabil aqab, ya seluruh tubuhnya yang disiksa, masa iya kakinya doang gitu. Jadi kalau wudhu harus hati-hati, karena kalau dah sejak wudhu tidak sah, maka ibadah sholatnya dan ibadah-ibadah yang lain juga tidak sah. Dan ibadah-ibadah yang mensyaratkan harus wudhu, harus suci, harus taharah, tidak sah. Aqab itu maknanya tumit, ya, muakharul qadam, bagian belakang kaki, tapi bagian belakang kaki yang bawah. Karena nanti ada hadis lain dengan redaksi wailun lil araqibi minan nar. Kalau araqib jamaknya urqub, itu maknanya muakharul qadam juga, tetapi bagian atas. Ada yang mengartikan wailun lil aqabi minan nar ini maksudnya bukan ancaman adab beneran, ada yang mengartikan begitu. Maksudnya wailun lil aqabi minan nar. Kenapa Nabi menyebut tumit? Karena tumit itu adalah bagian yang normalnya kalau tidak hati-hati, kalau hanya air dialirkan saja, air itu lewat. Maksudnya nggak menyentuh aqab, aqib. Ini warning dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi al-asah yang tadi memang benar-benar dapat azab nanti di neraka. Karena kalau wudhunya sudah tidak sah, ibadah-ibadah yang lain sekali lagi juga tidak sah. Ini hadis ini juga menjadi penjelas bahwa membasuh kaki, terutama kaki ya,
itu merupakan hal yang wajib. Kaki, membasuh kaki juga bagian dari hal yang wajib untuk membantah orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah yang mengatakan membasuh kaki itu tidak wajib. Sebab kaki itu hanya wajib diusap. Mereka membaca ayat wamsahu biruusikum wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Jadi arjulikum diatofkan ke ruusikum. Usaplah kepala-kepala kalian wa arjulikum dan kaki-kaki kalian. Ini untuk membantah eh, pemahaman orang-orang Rafidhah atau kelompok Rafidhah. Karena andaikan yang wajib itu diusap, maka Nabi tidak akan menegur ketika ada sahabat yang kakinya masih terlihat tidak basah karena buru-buru wudu. Kalau ngusap itu kan sedikit. Kalau semuanya namanya basuh. Qala wa haddatsani Harmalatu bin Yahya. Qala haddatsana Ibnu Wahbin. Qala akhbarani Haywatu. Qala akhbarani Muhammad bin Abdurrahman anna Aba Abdullah Maula Shaddad bin Al-Had haddatsahu, menceritakan siapa Abdullah Maula Shaddad ibn al-Had kepada Muhammad bin Abdurrahman annahu, sesungguhnya Maula Shaddad dakhala ala Aisyata, sowan kepada Sayyidah Aisyah. Fadzakara, kemudian menyebutkan siapa Abu Abdillah anha, tentang Sayyidah Aisyah. Maksudnya menyebutkan hadis dari Sayyidah Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi, bimithlihi ay bimithli ma rawahu Bukair ibnu Abdillah. Qala wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Abu Ma'nin Ar-Raqashi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Umar bin Yunus. Qala haddatsana Iqrimah bin Ammar. Qala haddatsani Yahya ibn Abi Katsir. Qala haddatsani aw haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman. Qala haddatsani Salimun maula al-Mahri, mantan budaknya Al-Mahri ya. Qala, berkata siapa Salim, kharajtu ana wa Abdurrahman ibnu Abi Bakrin fi janazati Sa'ad ibn Abi Waqqas. Satu ketika kharajtu, aku keluar, anak aku, ini jadi taukid dari dari domir tu, kharajtu, wa Abdurrahman ibnu Abi Bakrin, bersama Abdurrahman bin Abi Bakar, fi janazati Sa'ad bin Abi Waqqasin, untuk mengiringi jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Famararna ala babi hujrati Aisyah, selepas itu kami melewati pintu kamarnya Sayyidah Aisyah, dalamnya Sayyidah Aisyah. Fadzakara, kemudian menyebutkan siapa Abu Salamah anha, tentang atau hadis anha dari Sayyidah Aisyah, yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan mitlahu, kepada ay mitlama rawa Bukair bin Abdullah. Qala haddatsani Salamah bin Syabib, qala haddatsana Al-Hasan ibnu A'yana, qala haddatsana Fulaihun, qala haddatsani Nu'aim bin Abdillah an Salim maula Shaddad ibn al-Had. Qala, berkata siapa Salim, kuntu ana ma'a Aisyah radhiyallahu taala anha, satu ketika aku sedang bersama Sayyidah Aisyah. Fadzakara, kemudian menyebutkan siapa Nu'aim ibnu Abdillah anha, dari Sayyidah Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi, bimithlihi ay bimithli ma rawahu Bukair. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarirun wa hawwala al-muallif sanadahu. Qala wa haddatsana Ishaq qala akhbarana Jarirun an Mansur
an Hilal ibn Yasaf an Abi Yahya an Abdullah ibn Amr qala, berkata siapa Abdullah ibni Amr, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Satu ketika kami berada di perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Maksudnya kembali dari Mekah menuju Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-tariq, hatta sehingga idza kunna tatkala kami berada bima'in di dekat air, bitoriki di jalan, ai indama in bitorik, tatkala kami menjumpai air, mendapati air, ta'ajjala qaumun indal asri, sekelompok orang berburu-buru untuk sholat wudhu pada saat untuk wudhu pada saat masuk waktu asar. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa sababu wurudil hadis tentang orang yang wudhunya terburu-buru pada saat perjalanan, mau buru-buru sholat dia sebenarnya. Fatawadda'u, kemudian kaum ini buru-buru berwudu, wahum aijalun, sedangkan adapun mereka aijalun. Fatawadda'u, mereka berwudu, wahum, sedangkan adapun mereka, wawunya wawu hal, adapun mereka aijalun adalah terburu-buru. Fantahaina ilaihim, kemudian kami sampai ilaihim kepada mereka, kepada kaum yang wudhunya buru-buru, wa aqabuhum, sedangkan tumit-tumit mereka, taluhu, ialah aitadharu buyusatu. Taluhu itu maksudnya kering, tidak terlihat basah. Lam yamassahal ma'u, tidak menyentuh kepada aqab al-ma'u, apa air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, ay adzabun alimun, atau halakun azimun, lil aqabi, bagi tumit-tumit, ay li ashabil aqab, minan nar, ay min adzabin nar, gara-gara adab neraka, celaka bagi orang yang punya tumit gara-gara terkena azabnya neraka. Asbihul wudu'a, sempurnakan oleh kalian al wudu'a, kepada wudu, maksudnya disuruh basuh lagi kakinya itu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsanahu Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un an Sufyan wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ibnul Mutsanna wa Ibnu Bashar, qala, keduanya berkata, Ibnul Mutsanna dan Ibnu Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala, berkata siapa Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah, kilahuma, keduanya Sufyan dan Syu'bah, an Mansur bihadzal isnad, dengan sanad ini, wa laisa fi hadithi Syu'bata, dan ialah tidak ada di dalam hadisnya Syu'bah, asbihul wudu'a, adapun redaksi asbihul wudu'a. Wa fi hadithihi, dan ialah di dalam hadisnya Syu'bah ada redaksi an Abi Yahya al-A'raj. Qala haddatsana Syaiban bin Farrukh wa Abu Kamil al-Jahdari, jami'an, kesemuanya, an Abi Awana. Qala Abu Kamil haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Yusuf bin Mahaka an Abdullah bin Amr, qala, berkata siapa Abdullah bin Amr, takhallafa, tertinggal, anna, dari kami, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi, fi safarin, pada satu perjalanan, safarna, yang bepergian kami, kepada safar. Maksudnya Nabi berada di kelompok terakhir, ada di belakang Nabi. Fa'adrakana, kemudian mendapati siapa Nabi, nah, kepada kami, waqad hadarat salatul asri, dan telah masuk waktu sholat asar, sudah waktunya sholat asar, Rasulullah menututi kami, mendapati kami, atau menyusul kami. Faja'alna namsahu ala arjulina, faja'alna, mulai kami, ini af'alu syuru', namsahu, mengusap, ala arjulina, atas kaki-kaki kami, mengusap, enggak dibasuh. Fanada, kemudian Rasulullah memanggil agak lantang, bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Ini sama maknanya kayak yang tadi.
Hadis ini juga menunjukkan dengan beberapa riwayat yang cukup berbeda tadi, yang esensinya sama, wailun lil aqabi minan nar. Walaupun ada redaksi riwayatnya pakai asbihul wudu, ada yang enggak. Hadis-hadis tadi menunjukkan betapa membasuh kaki itu wajib sebagaimana saya sampaikan tadi, dan menunjukkan bahwa kebolehan al-mashu itu hanya ketika menggunakan sepatu. Kalau tidak pakai sepatu tetap wajib al-ghuslu. Jadi di dalam fikih itu ada rukhsah yang disebut mashul khuffain, mengusap kedua sepatu. Jadi yang kewajibannya mula-mula itu adalah membasuh kaki, tapi kalau Anda dalam perjalanan pakai sepatu dengan syarat-syarat sepatunya harus kuat dan lain-lain, Anda tidak perlu melepas sepatu, Anda cukup mengusap sepatunya. Nah, ini bagian dari rukhsah, keringanan. Hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan al-mashu itu hanya tertentu kalau pakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu tidak boleh mashu, tidak boleh mengusap, tetap wajib membasuh. Kemarin sudah dijelaskan apa bedanya membasuh, apa bedanya mengusap. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Sallam al-Jumahi. Qala haddatsana Rabi'u yakni ibnu Muslim an Muhammad wa huwa ibnu Ziyad an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang, lam yaghsil aqibaih, tidak membasuh kedua tumitnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Qala haddatsana Qutaibatu wa Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib. Qalu, semuanya berkata, haddatsana Waqi'un an Syu'bata an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah annahu, sesungguhnya Abu Hurairah, ra'a qauman, sesungguhnya Abu Hurairah melihat kaum yatawaddauna, berwudu mereka, minal mitharati, dari tempat wudu. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, asbihul wudu'a, sempurnakanlah wudu, fa inni sami'tu, karena sesungguhnya aku mendengar, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, yaqulu, Nabi bersabda, wailun lil araqibi minan nar, celaka bagi orang-orang yang tumitnya tidak dibasuh, ya. Lil araqib, bagi tumit-tumit, minan nar ay min adzabin nar, dari azab neraka. Araqib tadi sudah dijelaskan, tumit sama-sama. Ini urqub dan aqib maknanya sama, muakhkharul qadam. Urqub bagian atas, aqib bagian bawah. Nah, bagian belakang ini termasuk bagian yang kalau tidak hati-hati air itu bisa lewat, nggak kena air bagian itu kalau tidak hati-hati. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin. Qala haddatsana Jarirun an Zuhailin an abihi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Qala haddatsani Salamatu bin Syabibin, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.